Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan judul Eventaris akan mempresentasikan hasil proyek kami. Software yang kami kembangkan ini menggunakan metode Agile. Nah, dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana proyek ini dikelola seperti scope management, schedule management, risk management, dan lainnya. Nah, kami menggunakan tools manajemen proyek seperti ClickUp untuk mendokumentasikan tugas, timeline, dan kolaborasi tim. Sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai proyeknya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan saya. Untuk saya sendiri, Ana Sofianto dengan NIM 123220045. Untuk rekan saya yaitu Liana Dian Dwiamoro untuk NIM 123220070. Dan ketiga ialah Re Faiza Depta P dengan NIM 123220050. Yang keempat ialah Nazif Alauddin Fahmi dengan NIM 123220063. Untuk selanjutnya akan dirincikan oleh rekan saya. Baik, untuk pengelolaan proyek inventaris, kami menggunakan metode pengembangan yaitu Agile Scrum dan alat manajemen proyek yaitu ClickUp. Dan untuk komunikasinya kita menggunakan Discord dan WhatsApp. Dan di sini kita juga menggunakan GitHub untuk mengupload kode kita. Implementasi yang sistematis berdasarkan knowledge area pada PMBOK. Yang pertama ada integration management. Di pengolahan integrasi ini dilakukan melalui ClickUp yang digunakan untuk menyusun backlog, menyelaraskan sprint goal, dan memonitoring task progress. Semua pekerjaan tim terpusat di satu tempat, memastikan koordinasi yang baik antara rencana proyek, pelaksanaan, dan pembaruan. GitHub membantu mengintegrasikan pekerjaan teknis tim dengan rencana manajemen. Yang kedua yaitu ada scope management, yaitu lingkup project dikelola melalui backlog di ClickUp, di mana user stories, fitur, dan juga task didefinisikan dengan jelas. Scope diprioritaskan dan dipecah menjadi tas-tas kecil sesuai dengan sprint, memastikan semua diselesaikan sesuai dengan tujuan proyek. Yang ketiga ada schedule management. Penjadwalan dikelola menggunakan sprint planning di ClickUp. Setiap sprint memiliki tenggat waktu, tugas yang harus diselesaikan, dan milestone. Fitur Gantt chart dan kalender di ClickUp digunakan untuk memvisualisasikan jadwal proyek dan memastikan ketepatan waktu. Yang keempat yaitu ada cost management. Meskipun cost management tidak langsung didukung oleh tools ClickUp, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara manual. Untuk pelacakan lebih lanjut, kami dapat menggunakan Excel atau alat lainnya yang lebih spesifik untuk mendapatkan efisiensi biaya dalam proyek. Yang kelima yaitu ada quality management. Pengendalian kualitas dilakukan melalui GitHub. Fitur pull request dan code review memungkinkan tim memeriksa dan memastikan kualitas kode sebelum digabungkan ke repository utama. Isu tracking di GitHub juga membantu menangani bug dan masalah teknis. Yang keenam ada resource management, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dikelola melalui ClickUp, di mana task ditugaskan ke anggota tim sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka. Pembagian kerja dilakukan dalam daily stand-up meeting melalui Discord, memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketujuh ada communication management, komunikasi dalam tim difasilitasi dengan menggunakan Discord dan juga WhatsApp. Untuk diskusi real time, ClickUp digunakan untuk dokumentasi formal seperti pencatatan hasil sprint review dan laporan pengembangan proyek. Semua ini memastikan komunikasi yang jelas agar anggota tim dan stakeholder berkomunikasi dengan tepat. Risk management resiko dikelola menggunakan fitur custom file di ClickUp. Setiap resiko diidentifikasikan, dianalisis tingkat dampaknya, dan dicatat bersama strategis mitigasi. Resiko juga didiskusikan secara aktif melalui pertemuan tim pada akhir sprint. Kemudian ada procurement management, yaitu aspek pengadaan tidak menjadi fokus utama dalam proyek ini, namun diperlukan pengelolaan pengadaan barang atau jasa akan dilakukan secara manual dengan tools sederhana seperti spreadsheet. Kemudian yang kedua ada stakeholder management, yaitu kebutuhan stakeholder dikelola dengan menggunakan umpan balik atau feedback melalui sprint review dan menggunakan dashboard di ClickUp untuk memberikan pemberian status project, laporan berkala, dan memastikan stakeholder selalu mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya adalah penjelasan tugas dan peran saya dalam proyek ini. Yang pertama, saya adalah sebagai project management
yang memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tenggat waktu dan juga berkolaborasi dengan tim dengan benar. Yang pertama, saya diberikan tugas untuk membuat desain halaman registrasi, lebih tepatnya yaitu form registrasi. Untuk form registrasi saya buat di Figma, yaitu adalah seperti berikut. Kemudian pop-up berhasil atau modul berhasil, yaitu pada bagian modal sukses ini. Selanjutnya saya juga berperan untuk membuat UI form registrasi dan juga implementasi UI tombol login. Dan juga saya membuat UI form login, UI tombol login, list layanan, penyimpanan cookies, autentikasi sesi, database list layanan, tombol sewa atau beli, dan menampilkan harga. Baik, untuk peran dari anggota tim lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih Mas Rian. Jadi saya akan menjelaskan peran saya di sini. Kontribusi saya adalah sebagai UI designer dan juga front-end developer. Bisa dilihat di ClickUp ini, inisial akun saya adalah RP. Di sini saya membantu desain halaman login. Lebih rincinya saya membuat tombol login dan juga tombol registrasi. Ini dia untuk implementasi desain UI dari tombol sign up dan login yang saya buat. Selanjutnya saya juga membantu untuk desain halaman landing page. Di sini saya membuat bagian section hero atau apa yang ditawarkan, kemudian juga testimoni. Di sprint 2, ya ini saya membantu membuat layout ini. Kemudian di sprint 3, saya membantu untuk membuat desain halaman main. Di sini saya membuat list layanan. Selain di sini, saya membantu untuk menyesuaikan layout yang baik. Kemudian untuk halaman rincian layanan, saya membantu untuk membuat bagian deskripsi layanan dan juga harga layanan. Kemudian untuk implementasi bagian front-end, saya membantu untuk pada bagian user dapat mencari layanan, di bagian UI main page-nya, kemudian untuk user dapat melihat rincian layanan di bagian menampilkan deskripsi. Saya kira itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah peran dari saya. Di sini akun saya bernama NF. Di sini untuk desain halaman registrasi, di sini saya membuat tombol submit dan tombol back to login. Lalu untuk desain halaman login, di sini saya membuat form login. Setelah itu, untuk desain halaman landing, di sini saya membuat bagian about us. Setelah itu, pada sprint 3 di sini saya membuat desain halaman main pada bagian berpencarian, dan untuk desain halaman rinci layanan, di sini saya membuat bagian review layanan. Sekian dari peran dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yes. Oke. Dalam proyek ini saya berperan sebagai pengembang backend dan juga sebagai koordinator tim. Nah, mungkin untuk tugas utama saya itu yang pertama dari yang saya kerjakan kemarin itu menginisialisasi workspace untuk backend agar tim kami dapat memulai pengembangan seperti routes, controller, model, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya ialah mengembangkan fitur-fitur backend dan membuat database-nya. Nah, itu database untuk registrasi dan login. Nah, itu database-nya. Nah, tugas saya selanjutnya ialah mereview setiap pull request untuk menjaga kualitas kode dan memastikan tidak ada konflik. Mungkin memastikan tidak ada konflik juga rekan saya. Untuk setiap kali saya menemukan bug atau fitur yang kurang dalam review pull request, saya menyampaikannya masukan melalui WhatsApp atau juga bisa ClickUp jika memungkinkan. Sehingga dari kontribusi saya ini, proses pengembangan tetap berjalan secara efisien. Mungkin untuk aplikasinya akan didemokan secara singkat oleh rekan saya, Ian. Baik, terima kasih. Ini adalah bukti pengerjaan kami, yaitu network dari GitHub kami yang dimulai pada September 29, 2024 dan terus hingga saat ini. Baik, sekarang saya akan preview untuk project yang dihasilkan. Berikut adalah halaman landing atau halaman pada saat user pertama kali masuk ke web kita. Kemudian user dapat menekan tombol Get Started untuk masuk ke halaman login. Apabila user tidak mempunyai akun, maka dapat create akun terlebih dahulu. Karena di sini sudah ada akun yang dibuat, maka kita akan langsung login saja. Nah, apabila kita berhasil login, maka akan muncul login successful, dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman main atau halaman utama. Untuk kelebihan project kami ini, kami sudah menggunakan token pada cookies agar dapat memverifikasi pengguna yang login. Dan apabila kita mencoba untuk masuk ke halaman dashboard tanpa login, maka tidak bisa. Nah, akan muncul error Anda belum login terlebih dahulu. Oke, pada halaman main ini, pengguna dapat mencari layanan sesuai kebutuhan mereka. Contohnya kita cetak kartu nama. Nah, maka akan masuk ke halaman detail dan dapat melihat semua foto-foto yang diupload oleh vendor. Selain itu, pengguna juga dapat memasukkan ke wishlist atau menge-share produk ini kepada orang lain. Setelah user mencari layanan, user akan memasukkan layanan tersebut ke chart dan kemudian berkomunikasi dengan vendor. Dan setelah selesai, maka user dapat konfirmasi agar sistem dapat mencairkan uang vendor. Mungkin sekian demo dari hasil produk kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya kembalikan ke Anas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.